warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Wahyu Nabila, NIM U2019-1020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori semiologi Roland Barthes. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai teori, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai biografi Roland Barthes itu sendiri. Nah, Roland Barthes merupakan tokoh semiotika yang lahir pada tahun 1915 di Cherbourg, dan dia dibesarkan di Beaune, kota kecil di dekat pantai Atlantik. Ayahnya merupakan seorang angkatan laut yang terbunuh pada saat pertempuran di Laut Utara. Nah, semenjak itu dia diasuh oleh ibu, kakek, dan neneknya. Nah, langsung ke pembahasan teori semiologi Roland Barthes. Di sini pada awalnya pada tahun 1956 Roland Barthes pernah membaca salah satu karya Ferdinand de Saussure, yaitu kursus linguistik umum. Dari semenjak itu dia mulai menyadari kemungkinan untuk menerapkan semiologi di bidang lain atau other than language. Nah, mulai dari itu yang menganggap bahwa sistem Ferdinand de Saussure itu yaitu signifier dan signified merupakan semiologi tingkat pertama, yaitu tahap pertama. Lalu dia mempunyai rencana atau merasa harus menciptakan sistem semiologi tingkat kedua. Nah, sistem pertama ia sebut dengan sistem linguistik, sedangkan sistem kedua atau tahap kedua ia sebut dengan sistem mitis atau mitos. Di samping saya akan menampilkan mengenai skema semiotika Roland Barthes. Nah, di samping itu yang pertama, pada tabel pertama ada signifier, signified, yang ketiga sig. Itu merupakan sistem linguistik. Nah, yang di bawahnya signifier sebagai penanda dan signified sebagai petanda, lalu sig itu merupakan sistem mitos yang diciptakan oleh Roland Barthes. Untuk menghasilkan sistem mitis tersebut, sistem semiologi tingkat kedua mengambil seluruh sistem tanda tingkat pertama sebagai signifier. Lalu signified-nya yaitu diciptakan oleh pembaca mitos. Selanjutnya tujuan Roland Barthes ini menciptakan teori semiologi ini tidak lain untuk melakukan kritik ideologi atas budaya massa. Nah, oleh karena itu pembaca mitos tersebut harus mencari ideologi yang ada di balik mitos tersebut. Nah, faktor yang membantu dalam pencarian ideologi yaitu sejarah. Nah, jadi sistem mitos menggunakan pendekatan sinkronis dan diakronis, sedangkan sistem linguistik menggunakan pendekatan sinkronis saja. Lalu sebagai contohnya, Barthes memberikan contoh pengungkapan mitos dengan mengambil contoh gambar di majalah Paris Match. Di sini terdapat gambar seorang anak kecil yang berkulit hitam yang sedang hormat kepada bendera. Nah, di situ merupakan seorang serdadu kulit hitam yang sedang memberi hormat kepada tricolor, yaitu sebutan lain bendera Prancis yang memiliki 3 warna. Lalu dia itu berhormat kepada bendera tersebut. Nah, untuk semiologi tingkat pertama yaitu bocah negro dengan atribut Prancis yang tengah memberi hormat pada bendera Prancis, yaitu karena Prancis adalah sebuah negara besar yang mana orang yang ada di bawah naungannya itu merupakan anak-anak pertiwi tanpa diskriminasi warna kulit. Nah, untuk semiologi tingkat kedua yaitu mengapa anak negro yang dipakai, lalu mengapa sorot mata agak menghadap ke atas. Nah, di sana menurut Roland Barthes mengaitkan pada berbagai fakta penunjang, seperti pada saat itu Perancis tengah menjajah negara Aljazair, dan perlawanan Aljazair telah berujung pada kemenangan. Lalu yang kedua yaitu
Frustasi yang tersembunyi di Prancis dilipur dengan visualisasi sampul majalah Paris Match tersebut. Nah, yang sebenarnya hanyalah mitos tentang keagungan imperialitas Prancis. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu dalam contoh aplikasi teori mitos Bath dalam Al-Qur'an. Di sini saya akan bacakan surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam surat As-Saff ayat 10 terdapat kata tijaroh. Nah, di sana mengapa Al-Qur'an menggunakan kata tijaroh sebagai simbol keuntungan dan menyelamatkan? Apakah tidak ada profesi lain yang lebih menguntungkan atau lebih baik daripada itu, atau ada apa dengan kata tijaroh? Nah, jawabannya kita bisa lihat sejarah bangsa Arab yang mana profesi atau mata pencaharian mereka yang paling mayoritas yaitu sebagai pedagang. Setelah itu kita bisa lihat fakta sejarah juga yang mana sejumlah orang kaya yang berada di Arab merupakan profesinya merupakan sebagai pedagang. Jadi dalam benak orang yang ingin kaya, terselamatkan dari kemiskinan, maka berdaganglah solusinya. Ketika Islam datang, Al-Qur'an menggunakan kata berdagang yang semula sebagai simbol transaksi komoditi dan simbol keuntungan materi diubah referensinya menjadi ke komoditi imaterial dan atau spiritual, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan material berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Keuntungan dari tijaroh yang seperti itu melebihi keuntungan dari tijaroh material, yaitu keselamatan dari azab yang pedih. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan kata tijaroh di ayat di atas pada surat Saff ayat 10 sampai 11 mengandung ideologi materialisme dan spiritualistik. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.